Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang berperilaku adil dan jujur. Coba Ananda pikirkan, ketika Ananda mendengar kata adil dan jujur, apa yang terlintas di dalam pikiran Ananda? Tema kita hari ini yaitu berperilaku adil dan jujur. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda semua mampu untuk menganalisis ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sikap adil dan jujur, mengkomunikasikannya dalam berbagai media, disertai dengan semangat yang konsisten dalam mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu menegakkan keadilan. Hal ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Dalam bahasa Indonesia, adil itu berarti tidak bersebelah atau tidak memihak. Adil itu juga berarti memihak kepada kebenaran. Nah, berlaku adil kepada Allah berarti kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adil kepada orang tua berarti kita hormat, patuh, dan taat kepada kedua orang tua selama itu tidak dalam kesyirikan, bertutur kata yang mulia dan santun. Dengan demikian, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang mukmin menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi atas kebenaran. Penegakan kebenaran itu dilakukan dengan cara berlaku adil. Bahkan keadilan harus ditegakkan secara universal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ketidakadilan dengan berbagai alasan. Posisi mayoritas, kebencian terhadap suatu kelompok karena trauma, tentu pun keadilan harus tetap ditegakkan. Orang-orang yang menegakkan keadilan adalah mereka yang keimanan dan ketakwaannya sangat baik, sebab keadilan adalah salah satu indikator ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya dengan neraka jahanam. Yang kedua yaitu perintah berlaku adil dan jujur, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90-92. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dan ihsan, serta memberi hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Penyandingan, perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti dengan tindakan pencegahan. Berlaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji
Sumpah atau janji kepada Allah adalah selalu mengesahkannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah diteguhkan ketika ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama berarti janji apapun kepada sesama manusia harus ditepati, apalagi sumpah dan janji itu diteguhkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kain yang sudah bagus dipintal dan dalam waktu yang lama dan kerja keras. Lalu kain itu diurai lagi hingga cerai-berai. Hal itu tentu menyusahkan diri jika dipintal kembali. Begitulah janji yang tidak ditepati. Allah juga melarang janji sebagai alat tipu dan alat perusak. Banyak orang bersumpah untuk meyakinkan pihak lain, namun sering dilanggar sendiri, sehingga merusak hubungan. Demikianlah sumpah dan janji mempunyai potensi sebagai alat penipu daya, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ujian bagi manusia. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya di hari kiamat. Yang ketiga yaitu larangan berkhianat, seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan manusia atau umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagaimana ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk menyelisihi dan menentang Al-Quran. Dalam pengamalannya, kita diperintahkan berlaku adil dengan tidak menjadi penentang orang-orang yang lemah, karena kita berpihak kepada orang-orang yang ingkar janji. Poin yang keempat yaitu dampak dari sikap jujur dan dusta. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga." Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dalam memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah kalian dari dusta, karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang yang berbuat keadilan adalah surga, karena keadilannya mengarahkan kepada banyak kebaikan yang menuntunnya ke surga. Sedangkan orang-orang yang berdusta dan terbiasa berdusta tidak berusaha menjauhinya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pendusta. Dampak dari perilaku dan sikap dusta adalah neraka, karena dusta menjerumuskan pelakunya pada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat akan mengarahkan mereka kepada neraka.